Untuk wali murid kelas 9 berkenan maju ke depan di hadapan putra-putrinya masing-masing untuk disematkan mahkota oleh anak-anaknya. Kepada Bapak Ibu wali murid kelas 9 berkenan mengambil tempat. Bapak Ibu silakan menuju ke hadapan putra-putrinya masing-masing untuk menerima tanda terima kasih berupa mahkota. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah, terima kasih Abah, terima kasih Umi telah mendidik anak-anaknya sampai di ujung kelulusan. Bapak Ibu wali murid dan siswa-siswi kelas 9 berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu untuk diabadikan. Kalau sama orang tua. Bapak Ibu bisa berdiri di samping kiri atau samping kanan putra-putrinya, menghadap ke penonton karena masih mau diabadikan. Sudah fotografer? Sudah Mas Ayah? Oke. Yuk, 1, 2, lagi 2,
Beranjak pada acara selanjutnya, yakni penyerahan hadiah kepada peserta wisuda dengan nilai terbaik dan penghafal Al-Quran terbanyak. Kepada nama-nama berikut diharap maju ke atas pentas bersama dengan walinya. Untuk siswa dengan nilai terbaik diraih oleh Ananda Yuni Safira Mursyid. Kepada Ibu Nyai Hajah Mahkamah SHMHI selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar berkenan memberikan hadiah. Untuk siswa dengan jumlah hafalan terbanyak diraih oleh Ananda Khalifatul Hafidho. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fathur Rozi MPhil selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk berkenan memberikan hadiah. Kepada Bapak Dr. Fathur Rozi MPhil berkenan memberikan hadiah. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada putra-putri terbaik Al-Kautsar. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. Butuhkan guru untuk menggapai bintang di langit, untuk mewujudkan sepotong harapan, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Guru, doakan kami, masa depan kami masih di ujung asa, buram tiada warna hitam putih. Doakan kami, guru. Kami ingin menjadi orang sukses. Kami ingin membanggakan orang tua kami dan guru kami. Kami ingin berhasil.
kepada Tuhan. Semoga kami menjadi bintang terang di ufuk hitam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, lebih khusus kepada Ibu Nyai Hajah Makhtumah beserta Gus Hamim, yang saya hormati Bapak Abdur Rahim Khalik yang luar biasa sudah menjariahkan, mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan. Semoga dicatat sebagai tambahan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Sidik selaku sekretaris kelurahan, ya, Pak Seklur, sekretaris lurah Semampir, ya. Yang saya hormati kepala sekolah, para guru, para orang tua, dan anak-anakku yang saya banggakan. Bersyukur alhamdulillah siang ini kita bersama-sama bisa menyaksikan sekaligus ikut mendoakan anak-anak kita yang insya Allah tadi sudah diwisuda, dan tentu dengan iringan doa semoga semua ilmu yang didapatkan, keterampilan yang didapatkan, pengalaman-pengalaman baik yang diperoleh selama belajar di SMP Taruna Islam Al-Kausar ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, baru kali ini ada kepala dinas disuruh tausiah. Biasanya kepala dinas itu sambutan. Nah ini cangkolan sebenarnya saya ini. Karena ada guru-guru kita bersama kok saya masih sering menganggap masih muda belia ini Gus, ya. Nah, disuruh pakai tausiah. Tapi karena ini perintah, ya harus ta'dimul ustaz, ya, harus wajib ta'dim ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya sungguh terharu tadi ketika anak-anak menunjukkan hafalan Quran surat An-Naba juz 30, kemudian dilanjutkan dengan satu surat berikutnya sebagai pembuktian kalau sudah hafal juz 30. Dilanjutkan bagaimana secara simbolis anak memberikan mahkota kepada orang. Ini simbolis, tapi itu ada dasarnya. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa bagi kami, bagi saya pribadi sebagai kepala dinas pendidikan. SMP Taruna Islam Al-Kausar ini sudah menunjukkan bagaimana seharusnya mendidik dan membangun generasi unggul sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Para orang tua wajib bahagia dan berbangga bahkan. Kenapa?
Karena katanya Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Apalagi hafal. Ini SMP loh ya. Ini bukan madrasah sanawiyah, ini SMP. Ini luar biasa. Boleh dong kasih plus buat anak-anak kita. Bukan hanya orang tua yang bangga, bahkan bukan hanya bangsa dan negeri ini yang bangga. Insya Allah anak-anak kita ini dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Kita kepingin anak-anak kita ini tidak hanya menjadi orang-orang yang sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Tidak hanya menjadi expert, ahli di bidang keilmuan sains yang bersifat duniawi, tetapi juga ahli, expert di bidang ilmu agama. Kalau jadi insinyur, insinyur yang hafal Quran. Kalau jadi dokter, dokter yang hafal Quran. Bisa kebayang bagaimana kehidupan bangsa ini next di tahun 2030, di tahun 2045 jika bangsa dan negeri ini diisi oleh generasi-generasi sebagaimana wisudawan SMP Taruna Al-Kausar siang. Ini suatu yang luar biasa. Oleh karena itu maka saya atas nama pribadi dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengucapkan selamat buat adik-adik, buat anak-anakku semua yang sudah diwisuda. Tentu dengan iringan doa dan harapan. Doanya apa? Saya doakan kalian menjadi anak-anak yang solih, solihah. Ilmu selama yang didapatkan di SMP ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Apa barokah manfaat? Tidak hanya meningkatkan pengetahuan bagi diri sendiri, tidak hanya mampu memberikan faedah bagi diri sendiri, tetapi juga mampu menambah kebaikan-kebaikan bagi orang di sekitar kita, terutama keluarga dan orang tua. Tapi saya nggak cukup mendoakan, saya juga penuh harapan sama kalian. Apa harapannya? Yang sudah juz, ini yang pertama harapan saya. Yang sudah hafal juz 30, lanjutkan dong, bukan hanya juz 30. Kalau bisa 30 juz dibalik. Oh ya kan? Karena beda. Juz 30 dengan 30 juz itu beda. Hari ini sudah ada hafal juz 30, pastikan next. Mungkin 3 tahun lagi lanjutkan aliyah di sini bisa langsung 30 juz. Yang sudah hafal 3 juz, 5 juz, bahkan 10 juz, tadi saya menyampaikan penghargaan hafal 10 juz itu. Ya, ayo, saya penuh harap bagaimana yang 10 juz bisa menjadi 20 dan akhirnya 30 juz. Harapan saya yang pertama. Yang kedua, pastikan kalian setelah selesai dari pendidikan jenjang pertama SMP Taruna Islam Al-Kausar ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Insya Allah di sini nanti akan ada aliyah. Pondasi sudah kalian dapatkan. Melanjutkan itu menjadi sesuatu yang harus kalian lakukan. Maka lanjutkan. Kalau bisa di madrasah aliyah sini itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ada konsistensi, ada keistiqomahan, ada sustainability atau kesinambungan pendidikan yang diajarkan selama di SMP dengan yang akan di madrasah aliyah. SMP aja bisa 10 juz, kalau aliyah ntar 30 juz. Jadi harapan saya yang kedua, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan khawatir kalian tentang pekerjaan. Mohon maaf para ibu bapak wali murid, saya nggak ngobrol tentang orang lain. Kalau ngomongin orang lain itu namanya ghibah. Tapi tadi ada ghibah berjamaah gitu. Saya nggak ngomongin orang, saya ngomong saya. Saya ini bukan produk sekolah, mohon maaf, saya ini produk madrasah.
produk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Ngapunten, sekalipun sebentar saya juga mampir di pondok pesantren. Jelek-jelek gini nih ya santri. Melanjutkan ke UIN, Universitas Islam Negeri. S2 UIN lagi, coba bayangkan pendidikan madrasah. Kenapa? Karena keberkahan hidup tidak ditentukan seberapa tinggi jabatan yang ia dapatkan, seberapa banyak harta yang dimiliki, tidak ditentukan itu, apalagi ditentukan seberapa banyak follower yang ada di Instagram. Sama sekali tidak. Keberkahan dan kebaikan hidup ditentukan seberapa besar kemanfaatan kita bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa begitu? Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya ini ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid, gak usah takut nanti anaknya gak kuliah di mana. Udah serahkan sama Allah. Ikhtiar wajib dilakukan, tapi serahkan sama Allah. Allah yang akan menuntun kita. Gak kebayang dulu saya waktu madrasah ibtidaiyah gitu ya, apalagi madrasah ibtidaiyah ini ya pinggir sawah gitu ya, jadi kepala dinas pendidikan. Gak ada kebayang, Allah yang menentukan. Bener ya, tentu doa orang tua ya, karena tidak ada ya doaul walid ila waladih kadu'ain nabi kadu'ain rasul ila ummati. Doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa nabi kepada umatnya. Enggak ada pembatas. Makanya ibu-ibu ini jangan sibuk nonton sinetron saja, jangan sibuk baca WA. Sekali dong boleh disibukkan dengan baca Quran, boleh dong, bahkan harus doain putra putrinya. Nggak cukup kirim jatah bulanan, bayar SD, nggak cukup. Doa gitu. Ya. Doa itu yang paling penting. Sebagai orang beriman, kita punya Allah, punya Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita hantarkan anak-anak kita ini, tingkatkan hafalan Qur'annya, jadikan Al-Quran itu sebagai nilai dalam kehidupan. Coba anak-anak, saya pingin tanya nih, doa kalau sudah hatam Quran, doa kalau kita ingin menjadikan pedoman Quran kita gimana coba? Yuk baca bareng-bareng anak-anakku sekalian. Boleh? Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nuran wa huda. Allahumma dhakkirna huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ibu-ibu boleh dong ngikutin. Wa tahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ini doa yang luar biasa. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai pedoman, sebagai sinar, sebagai petunjuk bagi kita. Hidup kita ini udah nggak usah sibuk. Mohon maaf ini saya jadi kepala dinas itu biasa-biasa saja, nggak ada hebat-hebatnya. Kalau tidak diimbangi, bagaimana mampu melaksanakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo? Dan itu sumbernya adalah Al-Quran. Coba kebayang nanti anak-anak kita ini, ya, ibu-ibu tolong tidak hanya kasih jatah bulanan, nggak asal kasih makan, enggak, tapi lebih dari itu doa orang tua itu menjadi sangat penting bagi kesuksesan hidup anak-anak kita. Apalagi kemudian tahajud. Ibu-ibu ini sudah biasa tahajud ya? Tahajud atau tahanyut? Oh, tahanyut. Kalau tahanyut itu sama dengan terhanyut, lewat ya. Anak-anak di sini di boarding, yang tinggal di boarding, yang tinggal di asrama 24 jam, bayangkan. Dididik, dibersamai, dibimbing oleh guru-guru, oleh ustadz-ustadzah, asatidz-asatidzah yang dengan setia
mendampingi dan membersamai. Tolong kiriman doa ini menjadi penting. Selesai maktubah, sholat 5 waktu doa. Syukur-syukur ba'da tahajud, selalu didoakan anak-anak kita. Karena itu yang insya Allah akan mengiringi langkah anak-anak kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya sebagai kepala dinas ini sungguh miris dengan kondisi hari ini yang sedang menerpa generasi muda. Sungguh. Kemarin ada lulusan SMA SMK yang sebenarnya sudah kita larang. Saya koordinasi terus dengan kepala cabang dinas untuk tidak ada euforia dengan coret-coret, tapi masih ada. Apakah kemudian kalau yang alumni boarding ada seperti itu? Saya pastikan tidak akan ada. Kenapa? Akhlakul karimah yang akan dikedepan. Pinter boleh dan harus, ya. Juara boleh. Tidak hanya tingkat regional, nasional, lebih-lebih internasional. Tapi please deh, imbangi dengan akhlakul karimah. Karena itu yang number wahid, itu yang nomor satu. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus tidak untuk sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa. Enggak. Karena katanya Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang pertama. Sepintar apapun, secerdas apapun, segudang prestasi yang ia dapatkan tanpa akhlakul karimah itu menjadi waste, menjadi ilgha, menjadi sia-sia. Karena orang itu yang dinilai adalah akhlaknya. Kalau Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa Allah menggunakan kata insan di sini? Tidak menggunakan kata bashar. Kita tidak menggunakan kata annas. Iya kan? Kenapa menggunakan insan? Annas, bashar, insan, bani Adam. Itulah 3 konsep kata yang Allah perkenalkan kepada kita yang maknanya semuanya manusia. Tetapi ada perbedaan kedalaman makna yang dikandung pada setiap pilihan kata. Kalau bashar, katanya Rasulullah, ya, di dalam surat Kahfi, insyaallah ya, Allah bilang kepada Rasulullah, "Qul ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Di akhir surat Al-Kahfi. Ya kan? Jadi bashar sama seperti kita. Tapi Allah gunakan ketika menyebut manusia fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan Allah gunakan kata insan. Laqad khalaqnal lam tauqid. Kalau dalam bahasa nahwu ya, ansar. Lanya lam tauqid. Laqad khalaqnal insan. Apa arti insan? Manusia yang tidak hanya dilihat secara fisik, secara jasadiah, secara biologis, tetapi insan dalam hal ini juga manusia yang memiliki personality, kepribadian, memiliki kecerdasan, dan memiliki hati. Jadi manusia, kalau hanya jasadnya manusia tapi mohon maaf, kebedak ke timur pinggir embung, tak ada rekan. Iya kan? Coba kita lihat, kalau ada orang kebedak ke timur pinggir embung aja, nanti temu tujuh nah, tak pakai rekan, tak pakai hijab ya orang. Mulai bila jadi kening serapat edimah, pas serapat muncul. Kenapa? Secara fisik manusia, tetapi akalnya sudah tidak akil, melainkan gairu akil. Hilang akal, kepribadian jadi tidak ada. Maka kapasitas insannya sudah tidak ada di dalam dirinya. Sudah tidak dikenakan kewajiban tak wajib pejam. Kenapa? Sudah gairu akil. Kepada katanya mau tak temu tujuna. Oleh karena itu Allah jadikan kita ini fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Mari kita jaga. Ya, mari kita jaga bahwa kita adalah makhluk Allah yang paling baik dalam bentuk ciptaan yang paling sempurna. Itu pesan saya yang kedua buat anak-anakku semua. Karena kalau tausiah tidak boleh panjang-panjang. Sudah jam 12, belum makan siang.
Sudah makan belum? Nah, belum. Angkutan bunyai belum katanya bunyai. Tapi nanti disediakan enggak ya? Enggak tahu juga saya. Angkutan Gus. Pesan saya yang kedua kepada anak-anakku sekalian. Pesan saya yang ketiga. Kalian hidup di sebuah zaman yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 katanya orang. Apa jadi macam melarang? Ya pokoknya yang revolusi industri lah dia 4.0 gitu kan. Apa itu? Coba kita lihat. Adakah anak-anak kita bahkan ibu-ibu ini yang tidak menggunakan handphone smartphone, yang tidak menggunakan handphone yang pintar atau berbasis Android? Enggak ada. Semuanya pegang. Bahkan alhamdulillah sekolah ini memberikan keleluasaan. Boleh bawa handphone, boleh menggunakan laptop. Tapi ingat, itu semua hanya sekedar tool. Itu hanyalah alat, itu hanya media, bukan tujuan. Baik-baiklah kalian menggunakan media. Karena media, alat itu tidak memiliki nilai. Kita yang memberikan nilai kepada alat atau media. Sekolah sudah memberikan keleluasaan, tentu dengan batasan-batasan. Tolong manfaatkan, karena kalian hidup di era revolusi industri, maka gunakan teknologi itu untuk kepentingan kebaikan, untuk berfastabiqul khair. Jangan pilih kursi lain, kita yang jawab bocor di kursi lain ini nggak boleh. Ya. Apalagi chattingan ya, please deh jangan dulu. Belajar dan belajar. Ya kan? Kenapa? Karena orang Islam itu nggak boleh bodoh. Betul, orang Islam nggak boleh bodoh. Kenapa nggak boleh bodoh? Coba kita ngapunten, kita cek bersama-sama. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu surat Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu perintah untuk cerdas. Perintah untuk belajar. Bukan perintah sholat. Sama sekali bukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Iqra itu ya al aslu fil amri lil wujub. Asal muasal perintah itu adalah kita disuruh iqra, bacalah. Makanya kalau ibu itu nanti sering baca WA, oh ini perintah agama, baca katanya. Bukan itu yang dimaksud ibu-ibu ya, disuruh bacalah. WA-nya banyak dibaca terus WA itu nanti. Bacalah, belajarlah, sekolahlah, itu terjemahan kita. Membaca tidak harus membaca teks. Makanya ketika para orang tua menyekolahkan anak, itu adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah. Ketika anak-anak adik-adik semua ini belajar di lembaga ini, apalagi 24 jam, itu juga bagian dari melaksanakan perintah agama. Karena nilainya ibadah. Tools tadi, laptop, handphone, itu menjadi media baca kita. Ayo kita gunakan dengan bijak. Ayo kita jadikan tool sebagai tool. Tool itu artinya alat begitu. Apa tool jadinya? Apa betul kalau tak paham lagi. Tool itu alat. Handphone hanya sekedar alat. Jangan kemudian habiskan waktu hanya karena alat. Rugi kita. Ya, rugi. Caranya gimana? Mun butuh, mun eka parlo gunaki, mun tak eka parlo sabe. Jangan gunakan semua waktu kita hanya dengan alat. Benar ya, dan laptop. Ternyata ikut YouTube. Ya kan? Gayan lagu WA. Udah orang tuanya putar, srit, Quran sih keluar. Orang tuanya cek boleh sitong nah, keluar boleh. Lah ini bukan kayak gitu. Jangan kemudian kita diperbudak oleh alat itu sendiri. Ayo kita pintar-pintar menggunakan media. Saya titip betul nih pada anak-anakku sekalian. Jangan kemudian kalian diperalat oleh alat. Kita ini punya Allah. Kita ini punya Tuhan. Punya panutan Rasul. Itu yang menjadi panduan kita. Jangan kemudian sibuk dengan anak muda sekarang K-pop. Ya kan? Wah, sinetron apa? Korea itu habis tamat itu. Qurannya tidak pernah tamat. Jangan. Tapi alhamdulillah sungguh saya bersyukur anak-anak SMP Taruna Islam Al-Kausar ini sudah hafal Quran at least juz 30. Luar biasa. Aplaus buat anak-anak kita, Ibu.
Para orang tua jangan kemudian menjadi tidak nyaman pun. Tangan anaknya pas sekolah SMP mereka hafalan Quran. Tidak boleh berpikir bersyukur mana? Harus bersyukur. Mendapatkan sekolah yang seperti ini tidak mudah. Mohon maaf ini saya sampaikan di forum ini. Saya sebagai kepala dinas kemarin membuat yang namanya pilot project. Pilot projectnya itu saya tempatkan di 2 sekolah dasar SD negeri. Saya menjadi miris kalau kemudian anak lulusan SD itu tidak bisa baca Quran. Miris. Takok kulaku iya junana Allah yang tanya ki. Benapa lakon yang jadi kepala dinas dia? Mak tak bisa ngaji para murid. Allah tanyakan itu besok. Saya yakin. Saya sempat buat pilot project dan alhamdulillah berhasil. Di salah satu SD di Besuk sama di Paiton. Apa programnya? Program membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar, menggunakan metode tartila yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah anak-anak kelas 6 lancar baca Qurannya. Seperti tadi itu ada ujian ya, nanti orang tua maju, anaknya disuruh melanjutkan bacaan karena ini bukan tahfidzul Quran tapi pada tahsinatul Quran, maka anaknya disuruh membaca dengan benar. Alhamdulillah. Nah, ini di lembaga ini bukan hanya sekedar tahsin tapi tahfidz, ini luar biasa. Makanya para orang tua wajib bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah Allah tambahkan nikmatnya. Kenapa? Karena katanya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ning la in syakartum nika luar biasa. Ketemu milam taukid boleh nih kan. La in syakartum. Ya. Jika kalian bersyukur, la azidan, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid sakila. Diperkuat, dipangguan dia pengiran. La azidan pasti dikoe tambahi jadi ya. Ben kapi tambahi. Ini debun pengiran. Wala ing kafur kayak sengak ben mun kufur, mun kelopai kufurnya artinya menutup. Tak bersyukur atas nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih katanya Allah. Ayo kita syukuri anak-anak kita ini. Saya jujur tadi itu merinding gitu ya, terharu anak-anak kita yang di lembaga ini sudah hafal juz 30. Sungguh bersyukur. Orang tua wajib bersyukur. Cara bersyukurnya gimana? Kita cukup alhamdulillah. Mengkur alhamdulillah tapi orang bisa. Ya alhamdulillah. Kalau PSTP alhamdulillah. Nah cukup kayak gitu. Syukur itu tidak hanya bil lisan, bil qalbi, tetapi bil af'al atau bil arkan, dengan perbuatan. Caranya gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, doakan dong anak-anaknya. Mau udah ketentuan SPP ceklah telat, ini bagian dari syukur. Telat sampai setahun, ini telat setahun, ini tak maju dong. Ya, itu bagian dari syukur ya. Ya gerunggung, wah suwe boleh sekolah anehnya. Nanti itu mulai ilmu. Nah, ayo kita syukur. Itu bagian dari syukur. Dan kalau kita bersyukur, ya, la in syakartum la azidanakum. Pasti ku tambah nikmatku katanya Allah. Tak langkong para bapak para ibu. Anak saya, tak langkong dan gue lebih. Anak saya itu di pondok. Benar di pondok. Sahabat bikin pemondok. Kongkroy sahabat di sekolah negeri di Kabupaten Probolinggo, tak langkong menikeng ke anak kepala dinas ternyata. Menikeng ke bisa, tak anak masuk bisa. Tapi mau jadi apa? Iya kan? Hidup ini bukan hanya di dunia. Hidup di dunia hanya sebentar. Kenapa? Karena innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sebentar permainan dan sandiwara. Sekecil aja bajengan kalau. Kita coba cari yang lebih abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Makanya tak langkung. Anak dari wilayah pemontu. Tak ada Kristo nak. Jarang nyaman direng tua. Kiana lulus SD pemontu gitu. Tak ada ke. Kena buka teka akhir. Anu nangis sama angken daripada nangis ya jurnal pengiranku. Aku tanya kita. Lebih baik kita menangis hari ini karena jauh dengan anak
daripada kita besok nangis di hadapan Allah karena anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Naudzubillah. SMP Taruna ini penipon, tapi konsepnya boarding, bukan hanya boarding, boleh juga nyolok. Kalau kau bercampur nih ke bahasa, oleh nyolok. Dengan cara seperti itu bisa hafal juz 30 ini luar biasa. Makanya dulu nyuwun tolong syukuri, dan bentuk syukur tidak hanya cukup bil lisan, bil qalbi, tapi juga bil arkan dengan perbuatan. Mun beda tanggungan selamarin segera terlestari nih kan. Ini kayak sebung rok betoro bila dari Gus Hamim sopung nih. Ini jangan gula TV nih. Bebas uang gedung padahal ya, bebas uang gedung. Uang gedung bebas, uang musola tidak ada. Pesan yang kedua kepada orang tua, ya saya titip kalau sama anak-anak tadi sudah kepada orang tua saya. Karena ini kan tahu sini beri nasihat. Nasihat ini tak langkong karena dan gula sini gue mikir nasihat ada makin. Karena merasakan pakon kan itu. Pesan kedua kepada orang tua, ya jangan pernah takut tidak punya uang, jangan pernah takut tidak punya modal, tidak punya biaya untuk kepentingan pendidikan anak. Pon, yakin ke pengiran panjenengan. Allah jamin rezekinya. Mon urusan sekolah anak-anak Allah jamin rezeki. Terus aku bilang, "Kengki alako." Kerojuk-tojuk mana kalau kita sobungi tetap ketua lah harus kerja ikhtiar wajib ya kan? Kalau dihitung rezeki kita secara matematis nggak masuk akal, itu nggak masuk akal karena Allah sudah jamin setiap anak, setiap jiwa ini ada rezekinya. Makanya nggak usah khawatir untuk sekolah anak, mau anak terus ada yang cuma reng tani gajin bapak, sekolah ibu cuma ya buruh tani, boleh bantunya saring lain. Gak usah takut, kita punya Allah, Allah pasti kasih jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar. Yakin yang ke pengiran. Coba ngake yakin yang kadang ntar kedukon ini tak yakin. Ya kan? Yakin ke pengiran. Kalau kita yakin, ikhtiar insya Allah. Ya Allah jamin. Jadi kalau saya takut para ibu, para bapak untuk menyekolahkan anak, lulus aliyah nanti kuliahkan. Tadi PSC Allah, saya di PSC Allah nih kesoki. Tak langkung beli kengkei. Dan kuliah S1, S2, S3 ini sebut si majur. Stop. Kenapa? Kita di PSC respon aku ngerobong. Karena tidak mencakang belajar nyokon ke pengiran, saya ke pengiran. Allah saya beri jalan, oh beri jalan ya, beri beasiswa, alhamdulillah. Mari situ kalau sekolah boleh tadi PC, nyokon ke pengiran. Bingung ya Allah, paring aki dan gula beasiswa ya Allah, tepat sekali, nyokon ke pengiran. Beri jalan. Bila sekarang Gus Mamim dekade, alhamdulillah. Tahun 2015 dan Golpon Lastari Estelok, alhamdulillah juga oleh beasiswa. Jadi tak usah kebeter, yakin ke pengiran para bapak, para ibu. Kenggi gila, waktu iya. Cak kalau nyon melolo tak ada kok gitu pada baik ini cokot. Pengiran ini cokocok. Beri nak ke pengiran, ceng nenang ini tak bisa kan. Cokocok pengiran gini kan. Ya. Jadi saya titip yang nomor 2, jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah takut akan rezeki Allah, karena Allah pasti akan ngasih rezeki. Setiap anak kadin toh ampun beda rezeki. Allah pasti kasih rezeki. Apalagi untuk pendidikan. Kenapa? Karena ikra gelapon. Sekolah belajar nikah perintahnya pergi. Itu ada para sepuh, ada para guru. Malah berkena nih kepesan karena tahu siap. Dari murid lasare, para orang tua lasare. Para guru, ustadzah, nyaman mendampingi anak-anak ini sering manusia, beda sebut meler, beda tarak meler, beda. Ki beda saya biluk sekolah ni, kalau beda berjenjang ini kan manusia. Kini diandin manusia betul. Mahlul khotok wanisnya, tolong. Dan insya Allah sudah dilakukan dengan cerita-cerita video tadi. Tapi ketika mendapatkan anak-anak yang memang ya nakal dalam tanda kutip,
itu kita berarti dipercaya Allah mampu untuk menjadikan anak-anak yang belum lurus ini menjadi lurus. Please deh, sabar. Ya, harus sabar. Kenapa? Karena innallaha masobir. Gue mempersalahkan dalil, melpok tidak apal kabeh. Kan apa-apa. Ayo yang sabar membersamai anak-anak ini. Apalagi tadi Samim juga menceritakan saya ada anak yang berkebutuhan khusus. Ya, ada ABK. Ini luar biasa. Sekolah ini menjadi sekolah inklusif yang tidak membeda-bedakan setiap makhluk Allah yang akan belajar di lembaga ini. Ini sesuatu yang istimewa menurut saya. Oleh karena itu para guru tolong lebih ditingkatkan pelayanannya, bukan hanya dalam aspek transfer of knowledge, tetapi dalam aspek transfer of values. Ini kayak yang menjadi pembedanya. Ngajar matematika, bahasa Inggris, biologi, nah, tidak beda robotik itu luar biasa. Ini kasih kerja 3 bulan pinter, insya Allah pinter 3 bulan. Ken ngajar akhlak, ngajar karakter, nikah sepanjang hidup. Tak bisa sekejap. Ken ngoding beding angok melergi anak daripada melergi letua. Gina bangki. Entah apa aja tanya ke ibu-ibu nikah. Saya lagi nah melergi anak apa meler bangkin. Wah, ngogi anak lambo Pak, makan aja sampai meler lagi gula. Oleh karena itu pembelajaran karakter, pendidikan akhlak itu sepanjang hayat. Dikenal dalam dalam bahasa dunia pendidikan dikenal dengan lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Dasar utlubul ilma minal mahdi ilallah. Sampai masuk ke yang lain nggak belajar, tak langkong. Ngani kini nggak belajar bareng nih kan? Belajar, benih kunjuk tojo asar agaman di sekolah, benih biasa. Ini belajar. Karakter terus kita asah, kita belajar tanpa mengenal kata henti. Nah, saya titip betul kepada para guru, ustadz-ustadzah SMP Islam Taruna Al-Kausar ini untuk senantiasa terus membersamai anak-anak kita. Insya Allah ada jariah kita di sana. Yakin ada jariah. Tak langkong bunyai. Kadang abdi kadin to ere. Ere. Guru-guru ini ere. Manabi guru-guru itu yang dihadapi adalah murid, manusia yang berjiwa. Abdi to yang dihadapi komputer berkas, tanda tangan disposisi. Sungguhnya benar. Jadi tak langkong dahapun Rasulullah kansa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Abdi ini kita tahu ngerti tiga-tiganya. Dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan punya. Waladun soleh urusan congkok gitu kan. Urusan pekerjaan kan sobung. Senomor sedekatun jariyah. Senomor au ilmun yang tafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Manabi guru ilmu bermanfaat mengalir menjadi jalan. Karena abdina ere tak langkong punya abdina akhirnya ngajar juga. Nah, tak kalah kecak masa aja pak guru melolos oleh ilmu yang tafa'u bi mana tak kalah ngajar juga. Jadi abdina juga kayak lagi sempat ngajar guna. Ini peluang bagi para ustadz-ustadzah untuk terus berbagi kebaikan, berfastabiqul khairat. Terakhir, tak langkong punyai kepada lembaga, kepala sekolah, kepada yayasan, saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama-sama terus berkhidmat kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan pendidikan. Aksesnya sudah ada, tinggal sekarang meningkatkan mutunya, kualitasnya. Mari, indikator kualitas itu apa? Sederhana. Yang pertama, itu kan administrasi, akreditasi. Ini administrasi, tapi tak cukup. Dilihat dari apa? Prosesnya berkualitas. Mulai dari human resources, PTK-nya pendidik dan tenaga kependidikannya, fasilitasnya. Kemudian itu juga tidak cukup, outputnya juga bagus dari sisi keilmuan. Keilmuan outputnya juga bagus, itu juga belum cukup. Kita sebagai orang Islam mengukur mutu atau kualitas. Apa? Akhlakul karim. Entos ya paling itu. Ngiring arang sarang dinas pendidikan. Abdina sangat berterima kasih Bu Nyai, Gus Hamim terkait dengan adanya lembaga ini. Tapi mari kita bersama-sama, kalau memang ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan dinas pendidikan, Abdina welcome insya Allah.
Abdi engak dimin tahun 2015 berapa 2015 ketika akan berintis lembaga ini. Alhamdulillah sempat diskusi ini kenian gitu kan. Karena diskusi ini kenian sareng punya ini kepeduliannya luar biasa para ibu, para bapak. Tak langkong. Abdi kata cangkolang, masa punya hadir kantor aduh. Tak tepak omku. Eston abdi ini tak tepak. Nah, cuma ribu-ribu lah HP apa nomor punya sempat ada keluarga saya bareng ini tak langkong hadir. Saya mengajak mari bersama-sama yayasan, lembaga sekolah kepada seluruh stakeholder pemangku kemudian pendidikan termasuk wali murid, mari kita tanamkan jariah untuk hidup kita di akhirat dengan cara menjadikan generasi kita generasi unggul, generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak langkong sakadinto saos pamator cangkolang kanto bede para guru hadir kadinto manabi bede salalo pertanyaan pangapora si raja-rajana akhiron Allahul muwaffiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullah min kulli dzambin. Alhamdulillah min ghairi haulin wala quwwatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Fahrul Razi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, yang terhormat anak-anak sekalian, yang terhormat para pimpinan baik SMP maupun madrasah aliyah Taruna Islam Al-Kausar, semua yang hadir. Dengan rahmat Allah ini tadi saya tak langkung dibudi nyukuna tamban neng eyade kenglan orok perak nyatan kula mulai gila ini detik-detik sepurana keluarga kula tak lengkap Mas Hamin dela ibadatan karena kula di ompoy ya makin ini tak jalan lagi TEE. Jadi ada pemotretan kinerja jantungnya jadi ipalbu napa wi anu ke dalam jadi kula nang gak ro beli beun tornanya Fatihah kade kula ki mantar muga paling selamat, mantar muga paling sukses napa selakonaki untuk perkembangan hidup berikutnya karena nek kene para bapak para ibu sekalian ala kulli min jantina wa maqasidina syai'ul lillah bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para ibu-ibu sedaya ulah muji syukur ke Allah benda ke Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan laku di panjenengan kapi usaha selama terima ajining Allah. Cuma kadinto ra kula menika mengkara Rozi ngucak ra kurpai sing ngucak Bapak Fahrul Razi mun biasa ngucak ra kadinto ra jarian panjenengan lambek sejak panjenengan ngomongan kene guys. Jadi memang pada waktu itu yang banyak menginspirasi bentuk-bentuk mereka kadinto mungkin ibadah pun petong tahun taman panjenengan ra olatin ngak napa niku pondengan dengan kula matoroah semua yang hadir semua seberkiprah untuk semuanya mari menjadi pendukung abadi pada lembaga ini. Sobu sebisa terusaki sebisa melakukannya kalau tidak ada dukungan
yang mau melanjutkan bagaimana keberadaan lembaga ini kita semua. Tidak ada artinya sekolah ini tanpa kepercayaan dari wali murid. Tidak ada artinya semua lembaga ini tanpa dukungan dari semuanya. Dukungan terutama Bapak Ustadz dan Ustadzah yang setiap hari ia bersakibi ulang siang malam nekan sedejana terobot karena panjenengan jadi anak sesoleh sesolihah tak cukup karo usaha di dalam setiap detik doanya tidak pernah terlupakan putra-putra panjenengan. Bapak Ibu sekalian, Kak Dintorang mulai rarosi ini kaki kasih SMP, mulai kasih SMP sampai detik Kadiknas. Alhamdulillah 7 tahun lamanya mereka udah sekut paling sekut mungkin nang Edisnas pajen ya ada bibi udah bentai tolong paling kira rosi jadi sekretaris udah ngadep boleh jadi mereka ngadep boleh anak para ibu-ibu. Alhamdulillah sampai saat ini dengan segala doa panjenengan, segala upaya panjenengan ini berdiri sampai ngak. Alhamdulillah mungkin saya di pemerintah sobung tapi tuan panjenengan sebenarnya tuan panjenengan sebenarnya mereka para ibu-ibu. Alhamdulillah kita oleh 2 tahun keluar bos. Alhamdulillah anyabek tapi setelahnya alhamdulillah bi'aunillah kalaban oleh Tuhan mantar muka ni kesetuju serabu ni kapon nyabek jariah dengan Eka Dinto. Itulah jariah acolon terus berkembang terus tidak akan pernah putus sajon radio ngaingan oleh namen panjenengan uling kita menandakan mantar muka memakan kotrana pernah ya setuju panjenengan merasakan betapa tanaman-tanaman panjenengan akan tumbuh berkembang pula. Para ibu-ibu setuju. Alhamdulillah oleh barokana Allah gelak kumpulan kasih paling jariah saya titip kepada anak-anak dek karing tua sengat jaga apalna ini saya titip hakina kula itu jariah yang sudah ditanam oleh guru-guru matahor aku deh yung kepanan nang seneng di kotrana aina baca Quran anak bilin besi kengko nak lagu dana melihatin anak apa sih ketero marah nak baca oh seneng dengan tiba baca Quran kelak tangan suruh baca boleh matawar aku lecet ropa ini jariah muntak karena mereka mungkin muntak karena boleh takut sia-sia apa yang kita lakukan takut sia-sia. Para ibu-ibu setuju sangat kula muljaati saya jariah kan memang lembaga ini menjariahkan hafalan Quran hafalan mereka. Alhamdulillah telah berdoa panjenengan insyaallah ustaz dan mereka berangkat umroh sekecaki jepon kelak harosi oleh barokah oleh rezeki Kak Wabi Erick Thohir parengin benih kuning situ karena kita di lajen Thohir mun bersih sebut manuk mereka bulan di apal Quran kita di lajen ya kan maka kita ajak ada oleh 2 sekeluarga tidak disangka gila Kak Ustazah insyaallah mari haji ini kan berangkat Ustazah sebut Kak Dinto Kadisa karena ikhlas telah aja keputusan panjenengan ngapa lagi remacaran ngapa lagi memang anu Ustaz Rosi yang bisa ini inovasi dari guru-guru apolong begitu ada pandemi nak karena ebungkon banyak nganggur nak karena ebungkon pakai daring deremer ya apa yang bisa kita yang bisa membedakan Al-Kausar dengan yang lain di budina setiap 1 hari anak-anak kita kalau setengah lemper
Setiap satu hari setor setengah lemper. Eki bedesi keberaan, bedesi pun lolos. Dari diantara sekian ini ada 9. Insya Allah yang paling sedikit diantara 9 mereka hafal 6 juz dalam waktu 2 tahun. Mereka jalan sambil sekolah, jadi kulakunan sekolahan setoran, deki sore mari asar setoran, malam deki anting lesana setoran boleh. Alhamdulillah anak-anak itu semangat. Jadi anak mereka karena semangat anak-anak, dan itu ternyata tidak mengganggu. Justru pada saat-saat anak-anak itu banyak nganggur beri bahkan pandemi kan bisa. Nah ini mudah-mudahan bagaimana nanti kita tingkatkan. Insya Allah karena mereka yang 2 tahun sampai saya sekolah mereka cuma berapa mas? 1 tadi yang dapat ini, yang lain itu 8, 9, 6. Mereka sebanyak tak sampai ke sekolah. Mandar moga mulai anak-anak yang KFW putra panjenengan anak-anak saya yang kelas 7 sekarang, yang dimulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 tinggal keluar benikun jus, karena kalau yang 1 jus itu memang target dari awal. Guna panjenengan lembe apa pembedanya gak bisa, itu yang kita laksanakan dengan segala mereka mandar moga tamenan kula ben panjenengan deki sekian tahun kula nyuwun panjenengan kentare pole apa tamenan, mudah-mudahan semua terus berkembang. Itulah jariah, amal jariah mereka terus ajalan berkembang sajen raja. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu kula tak bisa tapi mandar moga nyuwun ke Allah mereka sekolah mereka makin mereka sama madrasah digital, sealiyah mereka makin mempersiapkan di rumah sakit di madrasah digital, se SMP mempersiapkan se katero di remaja di sekolah penggerak dan sebagainya. Alhamdulillah kalau guru-gurunya ampun mulai norok persiapan itu 2 aki. Jadi janda budi panjenengan mereng ora atambaria mereka kulesep nyokonda ke panjenengan jadilah pendukung abadi anak-anakku terhadap alma mater yang kau cintai ini. Para orang sepuh ya toranya unda Allah mater muka napa saya keterong lebih panjenengan kabul tiling Allah dan mendapatkan banyak kemudahan di dalam perjalanannya. Yang unda Allah mantermu kesetujuan nikah tadi orang semanfaat, setujuan nikah tadi orang seiridoin tining Allah Subhanahu wa Ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilal malaikatil muqarrabin fi barriha wa bahriha wa ila awliya'illah min masyariqil ardi wa magharibiha wa khususan abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayihina bil khusus jadi Abdullah wa ala kulli niyatina wa maqasidina syai'un lillah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan fi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya man biyadihi malakutul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba wa hab lana ya wahhab ilmu wa hikmah
وللفتح يا فتاح كلنا مفضلا وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا اللهم أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسماتة الأعداء اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير أهل التقى وأهل العبادة والسعادة في الدنيا والآخرة ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرة العائرين ارحم عبدك ذا خطر عظيم واجعلنا مع الأخيار والمرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.